Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rosa Azalia dengan nomor NFP 5025241042. Kali ini saya akan mendemonstrasikan secara singkat praktikum 2 yang terdiri 4 soal. Pertama, soal picky eater. Deskripsi soalnya, yaitu eh, dalam sebuah sekolah itu perlu mengubah penyajian beberapa buah. Kemudian, Anda diberikan N jumlah siswa, baris berikutnya jadi N, banyak dari yang menunjukkan ID buah setiap siswa. Bukan ID mayoritas buah dan jumlah buah yang perlu diubah sehingga setiap siswa bisa mendapatkan buah yang mereka inginkan. Inputnya, baris pertama adalah N, yaitu jumlah murid, dan baris berikutnya adalah N3, N yang menunjukkan ID buah setiap siswa. Dan outputnya itu ID dari mayoritas buah dan jumlah buah yang perlu diubah. Data hanya min 1 jika terdapat ID buah yang berjumlah seri. Dan penjelasan kodenya, yaitu yang pertama adalah deklarasi N. Deklarasi N ini adalah N merupakan menyimpan jumlah total ID buah yang akan dimasukkan. Kemudian program akan mencetak dengan memasukkan scanf ini. Selanjutnya adalah pengecekan nilai N. Jika N sama dengan 0, program mencetak min 1 dan keluar. Ini menunjukkan bahwa tidak eh, tidak ada buah yang diinputkan. Kemudian deklarasi integer ID buah ini adalah berfungsi untuk menyimpan ID buah yang dibaca dari input. Dan maksimum adalah maksud dari maksimum yaitu untuk menyimpan jumlah maksimum kemunculan ID buah. Nah, ID mayoritas sama dengan min 1 yaitu untuk menyimpan ID buah yang memiliki jumlah kemunculan tertinggi. Kemudian integer maxcon ID sama dengan 0. Maxcon ID adalah menghitung jumlah ID yang memiliki kemunculan maksimal yang sama. Kemudian kon buah ini terdiri dari array untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap ID buah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang deklarasi variabel integer ID buah. ID buah, max, ID mayoritas, max kon ID, dan kon buah. ID buah ini adalah apa? ID buah ini deklarasi variabel yang berfungsi untuk menyimpan ID buah yang dibaca dari input. Kemudian ID mayoritas. ID mayoritas ini adalah untuk menyimpan ID buah yang memiliki jumlah kemunculan tertinggi sama dengan min 1 dan maxcon ID sama dengan 0. Maxcon ID ini adalah menghitung jumlah ID yang memiliki kemunculan maksimal yang sama. Kemudian kon buah ini adalah terdiri dari array. Array untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap ID buah. Indeksnya 0 tidak digunakan. Hanya 1 sampai dengan 10. Kemudian membaca ID buah dan menghitung kemunculannya dengan menggunakan looping. Dalam looping ini, program membaca N, di mana N itu merupakan ID buah, dan menghitung berapa kali masing-masing ID muncul dengan menambah nilai array pada kon buah. Menambah nilai array pada kon buah, sehingga kon buah ID buah sebenarnya plus plus. Dia menentukan ID mayoritas, menentukan ID mayoritas ini juga menggunakan looping. Loopingnya ini berguna program memeriksa array kon buah ini untuk menentukan ID yang memiliki jumlah kemunculan maksimal itu yang mana. Jika ada lebih dari satu ID dengan jumlah yang sama, jumlah yang sama itu mayoritasnya, maxcon, ID akan lebih dari 1. Kemudian untuk menghasilkan outputannya, jika maxcon ID itu lebih dari 1, berarti ada lebih dari 1 ID dengan jumlah kemunculan maksimal yang sama. Dan sehingga program akan mencetak min 1. Dan apabila tidak, program menghitung sisa ID yang bukan mayoritas, dengan rumus N min max, dan mencetak ID mayoritas dan jumlah perubahan atau sisa ID-nya. Selanjutnya, saya akan melakukan test case untuk soal nomor 1. Test case-nya yaitu contoh yang pertama, 5, 2, 9, 9, 10, 9. Dan mengeluarkan 92. Dan test case kedua, yaitu 8, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 5. Dan min 1. Sudah sesuai dengan soal. Terima kasih. Dan next untuk soal selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu deskripsi singkatnya.
Terdapat dua jenis perintah, yaitu flip dan anagram. Set perintah akan dilakukan oleh dua buah string, yaitu strA dan strB. Kalian akan diminta untuk memeriksa apakah strA itu merupakan kebalikan dari strB, atau apabila strB merupakan anagram dari strB. STRA itu merupakan anagram dari strB. Ruang masukannya, baris pertama adalah N, untuk N baris berikutnya terjadi atas CMD sebagai perintah yang diikuti oleh strA dan strB. Ini keluarannya, pada perintah flip, keluarkan flip STRA atau get SRB. Jika STRA sama dengan kebalikan dari SRB. Jika tidak memenuhi kondisi, maka keluarkan this cannot lah, bro. Pada perintah anagram, keluarkan STRA can be arranged into SRB. Jika STRA merupakan anagram dari SRB. Batas dan aturannya sebagai berikut. Kemudian penjelasan dari penjelasan kode saya, yaitu saya menggunakan library std.ho.h string, itu untuk string ini adalah fungsi memanipulasi string seperti strln, strlen, dan strcmp. Terus menggunakan include stdball.h itu untuk menggunakan tipe data boolean atau true and or false. Kemudian ball is flip ini, fungsi is flip ini adalah fungsi untuk memeriksa apakah strB adalah kebalikan dari SRA. Kemudian menggunakan looping untuk membandingkan karakter SRA dengan karakter SRB yang dibalik. Jika karakternya sesuai, maka fungsi akan mengembalikan true, dan jika tidak sesuai atau tidak cocok, maka mengembalikan false. Kemudian menggunakan fungsi as anagram. Fungsi is anagram ini berfungsi untuk memeriksa apakah SRA dan SRB itu merupakan anagram satu sama lainnya. Kemudian menggunakan integer frekuensi ini dengan array frekuensi untuk menghitung jumlah kemunculan huruf karakter alfabet huruf kecil A sampai dengan Z. Kemudian menggunakan looping. Looping ini pertama, karakter dalam A ditambah dalam SRA itu ditambahkan, dan kemudian karakter dalam strb itu dikurangi. Jika semua nilai dalam eh, semua nilai dalam frekuensi itu adalah 0, berarti kedua string adalah anagram, dan jika tidak, mereka bukan anagram. Kemudian ada deklarasi variabel n. Variabel n itu adalah untuk menyimpan jumlah perintah yang akan diproses. Kemudian ada char, cmd, sra, srb. CMD adalah untuk menyimpan perintah flip dan anagramnya. Dia melakukan looping. Dalam looping ini, program untuk membaca CMD, SRA, SRB itu dengan untuk memasukkan inputannya nanti, yang STRA-nya itu disimpan dalam len. Kemudian memeriksa apakah memeriksa perintahnya. Jika CMD ini Jika CMD adalah flip, ya, fungsi isFlip dipanggil untuk memeriksa apakah strb adalah kebalikan dari SRA. Jika CMD adalah anagram, fungsi isAnagram itu akan dipanggil untuk memeriksa apakah strb adalah anagram dari SRA. Jika CMD-nya itu tidak dikenali, maka program akan cetak invalid command. Kemudian outputnya itu berdasarkan dari hasil fungsi isFlip dan isAnagramnya. Selanjutnya saya akan melakukan test case. Test case pertama yaitu masukkan outputnya sudah sesuai, ya. Kemudian test case-nya sampai sini aja. Sekian soal nomor 2, dan next soal selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, deskripsi soal, yaitu Gilby menyediakan banyak sekali makanan dan minuman di bar miliknya. Harga makanan dan minumnya juga bervariasi karena San adalah tengkorak yang penasaran. Dia ingin tahu berapakah modus dari harga makanan dan minuman tersebut. Jika itu, dia juga ingin tahu apakah nilai modus yang
Modusnya itu adalah bilangan prima. Permasukan yaitu baris pertama adalah bilangan asli T, mati adalah banyak makanan dan minuman yang di bar milik Grillby, dan baris kedua berisi bilangan N, asli N sebanyak T, di mana N adalah harganya. Tempat keluarannya itu baris pertama modus jawabannya. Baris kedua itu jika modus prima, wah modusnya prima nih. Dan jika modusnya bukan prima, ya modusnya nggak prima. Oke. Kemudian penjelasan dari kode yang saya tuliskan. Yang pertama adalah fungsi is prima. Fungsi is prima ini adalah untuk memeriksa apakah suatu bilangan itu bilangan prima. Dan jika bilangan lebih kecil dari 2, langsung dikembalikan 0 karena bilangan prima itu dimulai dari 2. Kemudian lakukan looping dari 2 hingga akar 2 kuadrat bil 1 kali 1 itu kurang dari sama dengan bil. Dan jika bilangan habis dibagi sama dengan 0, dengan salah satu bilangan ini, maka bilangan itu bukan prima dan fungsi mengembalikan 0. Dan jika tidak ada pembaginya, maka bilangan adalah prima dan fungsi mengembalikan 1. Kemudian ada variabel T. Variabel T ini adalah digunakan untuk menyimpan jumlah data makanan dan minumannya. Jumlah data banyak makanan dan minumannya ya. Di bar milik Grillby. Kemudian penggunaan ini untuk memasukkan inputannya nanti. Kemudian input harga dengan melakukan looping. Dengan memasukkan input harga ini, melakukan masukkan arraynya yaitu harganya adalah 1000. Kemudian dalam input ini itu untuk memasukkan T jumlah harganya yang disimpan dalam array harga. Kemudian menghitung frekuensi setiap harganya. Array frekuensi yaitu 100001. Kemudian untuk menyimpan frekuensi kemunculan setiap harganya. Untuk setiap harga dalam array harga nilai frekuensi dari harga itu tersebut ditingkatkan. Misalnya jika harga 500 muncul 3 kali, maka frekuensinya juga akan ini 500, ini sama dengan 3. Kemudian menentukan modusnya. Modus adalah variabel yang menyimpan nilai paling sering banyak muncul. Dan frekuensi maksimal ini adalah variabel yang menyimpan jumlah kemunculan tertinggi dari suatu harganya. Dan melakukan looping. Looping ini berjalan dari 0 hingga 100.000. Nilai maksimum dari harganya ya, kan 100.000. Untuk mencapai harga dengan frekuensi tertinggi. Jika frekuensi suatu harga itu lebih tinggi dari frekuensi maksimalnya, maka frekuensi maksimal ini akan diperbarui dan modus menjadi harga tersebut. Dan jika dua harga ini memiliki frekuensi yang sama, yang lebih besar akan dipilih sebagai modusnya. Dengan pengecekannya adalah I lebih besar sama dengan I lebih besar dari modus. Kemudian output dan pengecekan bilangan prima. Outputannya yaitu setelah modus ditemukan, maka program akan mencetak nilai modus. Print at modus ini. Kemudian modus tersebut diperiksa apakah prima. Jika prima, cetak wah modusnya prima nih. Dan jika tidak, akan mencetak iya modusnya nggak prima. Kemudian saya akan melakukan test case. Test case pertama yaitu ini. Sesuai dengan yang ada di soal untuk test case kedua. Sesuai ya. Sekian untuk penjelasan nomor 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 4. Deskripsi soal secara singkat yaitu ada sebuah mesin waktu unik. Nah, karena mesin waktu ini berdasarkan pada operasi bitwise bilangan biner, jika n adalah tahun saat ini, maka ia hanya akan bisa melakukan perjalanan waktu maksimal sejauh n sorka kurang 1. Dengan K adalah bahan bakar yang diperlukan mesin waktu. Jika saat dino KB mempunyai F bahan bakar, apakah ia bisa menyalakan taman masa kecil dan cita sejatinya? Dan input yaitu bilangan bulat N, F. N adalah tahun saat ini,
M adalah perjalanan waktu yang akan dilakukan OKB, dan F adalah bahan bakar yang dimiliki OKB saat ini. Dan outputannya yaitu jika OKB bisa menyalakan mereka atau dengan K kurang dari sama dengan F, maka print, hahaha, I can save the world. Dan jika tidak atau K lebih dari F, maka print, oh no, I fail. Kemudian saya akan menjelaskan kode saya. Pertama adalah Anseng Longlong hitung perjalanan waktu maksimal. Ini merupakan fungsi untuk menghitung perjalanan waktu maksimumnya. Selanjutnya, ini juga saya memasukkan deklarasi variabel ini untuk menghitung bit tambahannya, yaitu untuk menghitung bit tambahan dengan mengiterasi setiap bit n-nya. Selanjutnya, iterasi dari bit ke-63 sampai ke 0 dengan memasukkan eh, looping seperti ini. Kemudian untuk mass pada posisi bit tertentu, maka memasukkan anseng lolong mass sama dengan 1 ULL kurang dari bit. Dan jika bit pada N di posisi ini adalah 0, kita masukkan if, dan cek lagi apakah bit tambahan itu ditambah mass kurang dari sama dengan F, dan aktifkan bit pada posisi tersebut dengan memasukkan kode tersebut. Selanjutnya, untuk memasukkan inputan, saya mendeklarasikan anseng longlong NMR, di mana N tadi tahun saat ini, M-nya itu adalah perjalanan waktu yang dilakukan OKB, dan F-nya adalah bahan bakar yang dimiliki OKB saat ini. Ini untuk scan F-nya untuk memasukkan inputannya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menghitung perjalanan waktu maksimalnya, dan menghitung bit tambahan yang bisa digunakan, dan SOR antara N dan bit tambahan untuk menghasilkan nilai K. Kemudian untuk menghasilkan outputannya, cek dulu apakah K lebih dari sama dengan M tambah 1. Jika iya, maka akan menghasilkan output, akan melakukan print, haha, I can save the world. Dan jika tidak, akan melakukan print, oh no, I failed. Oke, selanjutnya saya akan melakukan test case. Test case yang pertama yaitu 351. Oh no, I failed. Sesuai dengan soal. Untuk test case yang kedua, yaitu 531. Dan akan menghasilkan print, haha, I can save the world, sesuai dengan soal. Oke, terima kasih. Sekian demo yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.